Selamat malam pendengar setia cerita horor, kanal YouTube HE Media. Mohon support dan dukungannya dengan klik like and subscribe, agar kami tetap bisa menyajikan cerita-cerita terbaik untuk kalian semua. Terima kasih. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama, kita lanjut ke ceritanya. Pernahkah kalian merasa diawasi oleh ribuan pasang mata saat mendaki gunung yang seharusnya sepi? Laras mengira pendakiannya ke Gunung Lawu via Candi Ceto hanyalah perjalanan biasa. Sampai ia mendengar bisikan-bisikan asing di tengah kabut yang tidak seharusnya ada di sana. Dan ketika suaranya berubah parau dengan tatapan kosong, sang kakak baru sadar. Sesuatu di sana telah memilih Laras untuk tidak pulang dengan selamat. Kita lanjut ke awal cerita. Malam itu, dinginnya Gunung Lawu terasa berbeda. Bukan sekedar dingin yang menusuk tulang, tapi dingin yang membawa bisikan-bisikan dari masa lalu. Pernahkah kalian terpikir, ada tempat-tempat yang sebenarnya tidak ingin didatangi manusia? Bukan karena angker, tapi karena tempat itu punya aturan yang jika dilanggar, bencana akan datang menjemput. Inilah kisah Laras, seorang pendaki pemula yang harus bertaruh nyawa di jalur Candi Ceto. Jalur yang konon bukan hanya dijaga oleh pepohonan tua, tapi oleh sesuatu yang tak kasat mata. Semua bermula dari ambisi Laras yang ingin ikut mendaki bareng kakak kelasnya, Reza. Awalnya, orang tua Laras melarang keras. Ibu Laras tahu betul, Lawu via Ceto bukanlah medan main-main. Namun, karena Gilang, kakak Laras yang sudah berpengalaman, berjanji akan menjaga adiknya, izin pun turun. Perjalanan dimulai dengan semangat. Namun, saat menginjakan kaki di pos-pos awal, energi Laras mulai terkuras. Gilang, yang bertugas sebagai sweeper di belakang, dengan sabar menemani adiknya yang terus-terusan mengeluh capek. Mereka sampai di pos 5 sekitar jam 9 malam. Di sana, mereka berkemah. Udara subuh di Lawu benar-benar menggigit saat mereka bersiap untuk summit attack menuju puncak. Saat melewati jalur menuju Pasar Dieng, suasana mendadak berubah. Kabut tebal turun. Tak ada suara jangkrik, tak ada suara binatang malam. Hanya suara nafas mereka yang tersengal-sengal. Gilang berbisik pelan. Laras, kalau dengar atau lihat sesuatu, diam saja. Jangan nengok, jangan tanya. Ikuti kakak terus. Di Pasar Dieng, Laras mulai mencium aroma aneh. Kadang bau dupa, kadang bau tanah basah, bahkan bau daging busuk. Dari sudut matanya, ia melihat bayangan-bayangan orang berlalu lalang, seperti sedang melakukan transaksi jual beli di tengah kabut. Suara tawar-menawar sayup-sayup terdengar. Namun ketika ia menoleh, hanya ada kesunyian yang mencekam. Setelah mencapai puncak dan turun menuju Hargo Dalem, mereka beristirahat di dekat warung legendaris Mbok Yem. Saat itulah petaka bermula. Laras melihat sesuatu yang berkilau di tanah. Sebuah leontin kalung bulat dengan ukiran kuno yang indah. Meskipun Gilang sudah melarang keras untuk mengambil barang apapun dari gunung, rasa penasaran Laras mengalahkan logika. Tanpa sepengetahuan kakaknya, ia memasukkan kalung itu ke dalam tasnya. Sejak saat itu, kondisi Laras memburuk. Ia muntah-muntah hebat, wajahnya pucat pasi. Saat kabut tebal kembali turun, pandangan Laras mulai kacau. Ia melihat sosok wanita berkebaya hijau berdiri di bawah pohon, seolah memanggilnya. Malam harinya di tenda, teror semakin menjadi. Laras meracau. Mengatakan ada banyak orang berbaju tradisional mengelilingi tenda mereka. Suaranya berubah, parau dan lemas. Gilang yang menyadari mata batin adiknya terbuka, hanya bisa memeluk dan membacakan doa-doa. Tiba-tiba, Laras bangkit seperti orang linglung. Ia berjalan menuju hutan, seolah ditarik oleh kekuatan yang tak terlihat. Ia mengaku melihat temannya, Ratna, memanggil-manggilnya. Padahal, Ratna sedang tidur lelap di tenda lain.
Kondisi semakin gawat. Mereka memutuskan untuk turun malam itu juga demi keselamatan Laras. Di tengah jalan, Laras tiba-tiba berhenti. Tubuhnya kaku, matanya melotot. Ia berguling-guling di tanah sambil memegangi lehernya, seolah ada tangan tak terlihat yang mencekiknya. Suara bisikan kencang terdengar di sekitar mereka. Anak ini mengambil barang milik tuan kami. Dia tidak boleh pergi dari sini. Gilang panik. Ia menggeledah tas Laras dan menemukan kalung itu. Laras, kenapa kamu ambil ini? Laras jatuh pingsan. Dengan sisa tenaga, Gilang menggendong adiknya sampai ke pos bawah. Keesokan harinya, Gilang harus mendaki kembali ke Hargo Dalam sendirian untuk mengembalikan kalung itu. Ia meletakkannya kembali di tempat semula sambil memohon maaf. Seketika, angin berhembus kencang dan kabut yang menyelimuti gunung seolah tersingkap. Suasana menjadi terang dan tenang. Laras akhirnya selamat, namun kejadian itu meninggalkan bekas yang dalam. Gunung Lawu memberi pelajaran mahal. Dunia ini bukan hanya milik kita. Di sana, di antara pepohonan tua dan jalur yang curam, rasa hormat jauh lebih penting daripada rasa penasaran. Jangan pernah mengambil apapun kecuali foto, dan jangan pernah meninggalkan apapun kecuali jejak kaki, terutama jika itu milik penghuni yang tak terlihat.